Halo semua, Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana. dan nama saya Kornur Fadila. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar komunikasi bisnis. Jadi, adapun indikator materi yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama, mencapai sukses melalui komunikasi bisnis yang efektif. Dan yang kedua, berkomunikasi dalam tim dan menjadi ahli dalam mendengarkan dan komunikasi nonverbal. Dan yang ketiga, menganalisis komunikasi. Dan yang keempat, kode dan makna komunikasi. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu berkomunikasi antar budaya. Jadi, indikator pertama yang akan kami jelaskan yaitu mencapai kesuksesan melalui komunikasi bisnis yang efektif. Yang pertama adalah memahami dasar-dasar komunikasi bisnis. Jadi, komunikasi adalah relasi, interaksi antara dua orang atau lebih untuk tujuan tertentu, atau juga bisa proses mengirimkan dan menerima pesan. Komunikasi yang efektif terjadi jika individu mencapai pemahaman yang sama, merangsang pihak lain untuk melakukan tindakan dan mendorong orang untuk berpikir dengan cara yang baru. Inti dari komunikasi adalah menyediakan berbagai data, informasi, dan wawasan dalam pertukaran yang menguntungkan, baik bagi kita dan orang-orang yang kita ajak berkomunikasi. Adapun beberapa manfaat dari komunikasi yang efektif. Yang pertama, kuat dalam mengambil keputusan dan cepat dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, mengetahui sejak dini potensi masalah yang timbul. Ketiga, meningkatkan produktivitas dan mempercepat kinerja. Keempat, hubungan bisnis yang kuat dengan relasi. 5. Meningkatkan profesionalitas kerja antara tenaga kerja dengan perusahaan. Dan yang terakhir, menghasilkan keuangan yang lebih baik. Komunikasi sangat penting untuk keberhasilan setiap perusahaan. Jika komunikasi dalam suatu perusahaan berjalan dengan baik, akan tercipta suasana yang favorable dalam lingkungan intern perusahaan tersebut. Komunikasi yang efektif memperkuat hubungan antar perusahaan dan semua pihak yang berkepentingan, seperti pelanggan, tenaga kerja, pemegang saham, pemasok, komunitas, masyarakat, dan bahkan negara. Adapun bentuk-bentuk komunikasi yaitu internal dan eksternal. Jadi, internal komunikasi direncanakan oleh orang dalam seperti memo, laporan, email, pesan singkat, blog eksekutif, panggilan konferensi, dan presentasi yang mengikuti rantai komando dari perusahaan. Dan yang kedua, komunikasi yang santai antar pekerja seperti email, pesan singkat, tatap muka, telepon, dan lain-lain yang tidak mengikuti rantai komando perusahaan. Sedangkan eksternal adalah komunikasi direncanakan oleh orang pihak luar seperti surat, laporan, pidato, website, pesan singkat, siaran pers, iklan, dan eksekutif blog. Yang kedua, komunikasi yang santai dengan pemasok, pelanggan, investor, dan pihak lainnya seperti bincang-bincang, email, pesan singkat, telepon, dan blog pelanggan. Untuk membuat komunikasi yang efektif, dibutuhkan informasi yang praktis, faktual, jelas, dan bersifat persuasif. Jadi ada 4 karakteristik dari komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang praktis. Yang kedua, memberikan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, menyajikan informasi yang ringkas dan efisien. Dan yang keempat, penawaran menarik, mendapat yang bersifat mengajak. Jadi, peranan penting etika terhadap komunikasi bisnis yang efektif. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, maka dibutuhkan komitmen terhadap etika. Hal ini didasarkan pada prinsip yang mengatakan bahwa orang yang tidak etis itu cenderung orang yang egois. Tidak peduli apa yang dilakukannya itu benar atau salah, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Sedangkan orang yang etis itu cenderung dapat dipercaya, adil, dan tidak memihak dan memperhatikan dampak dari tindakan yang dibuatnya. Proses komunikasi yang pertama, pengirim pesan mempunyai ide atau pemikiran. Yang kedua, pengirim mencurahkan ide dan kemudian diubah menjadi pesan. Yang ketiga, pengirim mengirimkan pesan melalui media penyimpanan. Yang keempat, pengirim mengirimkan pesan melalui berbagai saluran. Yang kelima, pendengar menerima pesan. 6. Pendengar menerjemahkan pesan. Ketujuh, pendengar merespon pesan. Dan yang kedelapan, pendengar mengirimkan umpan balik. Jadi, hambatan dalam lingkungan komunikasi yang pertama yaitu kebisingan dan gangguan.
Keramaian dalam suatu percakapan akan mengakibatkan pecahnya konsentrasi dari pihak pengirim maupun penerima. Yang kedua, pesan yang bersaing. Pesan yang sifatnya bersaing mengakibatkan sulit dicernanya pesan tersebut. Yang ketiga, pengacau. Adanya pihak ketiga yang mengganggu pembicaraan atau merusak suasana perbincangan. Dan yang terakhir, tidak ada ketersambungan atau tidak paham apa yang disampaikan. Seringkali terjadi entah karena pesan yang disampaikan terlalu berbelit-belit atau terlalu tinggi sehingga tidak dimengerti oleh si penerima pesan. Adapun cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi. Yang pertama, persepsi. Mereka dapat memperkirakan bagaimana Anda akan menerima pesan mereka. Mereka mengantisipasi reaksi Anda dan membentuk pesan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ketepatan. Mereka menciptakan pertemuan pikiran. Ketika mereka selesai berbicara, Anda mempunyai gambaran mental yang sama. Yang ketiga, kredibilitas. Mereka dapat dipercaya. Anda mempercayai isi pesan mereka. Anda percaya akan informasi dan maksud baik mereka. Yang keempat, kendali. Mereka membentuk jawaban Anda bergantung pada tujuan. Mereka bisa membuat Anda tertawa atau menangis, menyabarkan atau mengubah pendapat Anda. Dan yang terakhir adalah keserasian. Mereka memelihara hubungan yang bersahabat dan menyenangkan dengan Anda. Jadi itulah penjelasan indikator pertama, mencapai kesuksesan melalui komunikasi bisnis yang efektif. Jadi, adapun indikator kedua yang akan kami jelaskan yaitu berkomunikasi dalam tim dan menjadi ahli dalam mendengarkan dan komunikasi nonverbal. Yang pertama, proses mendengarkan di tempat kerja. Mendengarkan secara efektif memperkuat hubungan organisasi, meningkatkan pengiriman produk, menyiapkan organisasi akan peluang inovasi, dan memungkinkan organisasi tersebut mengelola pada era yang ditandai dengan meningkatnya keragaman angkatan kerja dan pelanggan yang dilayani perusahaan. Mendengarkan secara efektif sangat penting dalam proses membangun kepercayaan bukan saja antar organisasi, tetapi juga antar individu. Selama karir Anda mendengarkan secara efektif akan memberi Anda keunggulan bersaing, meningkatkan kinerja, dan dengan demikian meningkatkan pengaruh Anda dalam perusahaan. Agar dapat mendengarkan secara efektif, Anda perlu melakukan 5 langkah yang berbeda dengan baik. Yang pertama, menerima. Yang kedua, menafsirkan. Yang ketiga, mengingat. Yang keempat, mengevaluasi, dan yang terakhir merespon. Pentingnya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal memiliki beberapa bentuk. Di antaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian, seragam warna, dan intonasi suara. Isyarat-isyarat komunikasi nonverbal sangat penting, terutama untuk menyampaikan perasaan dan emosi. Salah satu kebaikan komunikasi nonverbal adalah kesasihihannya atau reliabilitas. Hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebenaran pesan-pesan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa isyarat. Secara umum, orang akan lebih mudah menipu orang lain dengan menggunakan kata daripada menggunakan gerakan tubuh atau bahasa isyarat. Komunikasi dengan menggunakan kata-kata akan lebih mudah dikendalikan daripada dengan menggunakan bahasa isyarat atau gerakan badan atau tubuh atau ekspresi. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang spontan. Dengan memperhatikan isyarat nonverbal, seseorang dapat mendeteksi kecurangan atau menegaskan kejujuran pembicara. Komunikasi nonverbal penting. Artinya, bagi pengirim dan penerima pesan, karena sifatnya yang efisien, suatu pesan nonverbal dapat disampaikan tanpa harus berpikir panjang dan pihak audiens juga dapat menangkap artinya dengan cepat. Indikator yang ketiga yang akan kami jelaskan yaitu menganalisis komunikasi. Yang pertama, analisa pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, seperti mengobrol, menyampaikan pesan, atau menyampaikan objek dari pihak satu ke pihak yang lain. Dan sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan dasar bagi setiap orang untuk berinteraksi dengan orang lain dan berperan penting dalam sehari-hari. Yang kedua, analisis unsur-unsur sosial. Unsur-unsur penting dalam komunikasi. Adanya komunikasi hanya dapat terjadi jika seseorang menyampaikan informasi kepada orang lain dengan tujuan tertentu, di mana komunikasi dapat terbentuk jika didukung oleh adanya sumber atau unsur-unsur seperti yang pertama sumber, yang kedua pesan, yang ketiga media, dan yang keempat penerima,
kelima efek, dan yang terakhir umpan balik. Yang ketiga, analisis bagaimana menyalurkan ide melalui komunikasi. Komunikasi dalam suatu sekolah, kampus, kantor, masyarakat sangat penting dikarenakan adanya komunikasi kita bisa saling berhubungan dengan orang lain, saling bertukar pikiran, dan bisa menambah wawasan agar semakin luas. Tidak hanya itu, dengan kita berkomunikasi, kita dapat menjalin persaudaraan serta mempererat silaturahmi antar manusia sehingga terjadi keharmonisan dan kedamaian. Dalam menyalurkan ide serta gagasan melalui informasi tidaklah mudah, karena terdapat proses penyaringan dari setiap ide dan gagasan dari setiap orang. Dari setiap ide serta gagasan akan dipilih yang terbaik. Yang keempat, analisis hambatan. Hambatan-hambatan komunikasi. Komunikasi merupakan cara untuk berinteraksi dan memberikan informasi kepada setiap orang. Dalam proses komunikasi dan penyampaian informasi, terdapat berbagai hambatan yang menghambat jalannya proses komunikasi. Dan yang kelima, analisis klasifikasi komunikasi dalam organisasi. Dalam klasifikasi komunikasi organisasi meliputi dua, yaitu komunikasi lisan, dan dalam komunikasi lisan dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Jadi, indikator yang keempat yang akan kami jelaskan yaitu kode dan makna komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kode adalah tanda yang disepakati untuk maksud tertentu, kumpulan peraturan yang bersistem, dan kumpulan prinsip yang bersistem. Seseorang mengkode dengan berbagai variasi. Variasi yang dimaksud adalah lembut, keras, cepat, lambat, bernada, dan sebagainya sesuai dengan suasana hati pembicara. Kalau marah, tentu cepat dan keras. Sebaliknya kalau merayu, tentu pelan dan lembut. Jadi, manusia dapat mengubah suaranya sesuai dengan suasana hati yang ia rasakan. Kode dalam bahasa bukan hanya sekedar pembawa informasi, tetapi dapat menyampaikan berbagai tingkat makna tergantung pada situasinya. Bahkan dalam percakapan sederhana, mungkin ada beberapa kode berbeda yang dapat kita kenali. Makna berkaitan dengan tujuan manusia. Contoh lain, harus berhati-hati terhadap kawan yang menatap kita, apakah dengan mesra atau dengan tegas. Jika ketiga dimensi tersebut disatukan dalam bentuk segitiga, kemudian dikaitkan dengan objeknya, hal ini akan melahirkan teori piramida makna. Hubungan ketiga dimensi di atas dengan objeknya menunjukkan bahwa rujukan atas pemakaian suatu lambang komunikasi didasarkan pada pengalaman dan pendidikan dari pemakaian atas objek yang dirujuk oleh lambang itu. Misalnya saja, ketika mengatakan kata cinta, berarti dia merujuk dari pengalaman akal budinya mengenai objek dari istilah cinta untuk menunjukkan bahwa dia menyayangi seseorang. Materi selanjutnya yaitu makna dan simbol dalam proses interaksi sosial. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah tersebut merupakan penguatan tentang konsep diri manusia yang menunjukkan betapa pentingnya proses interaksi bagi manusia di mana saja ia berada. Seakan-akan maka akan menggagalkan proses interaksinya sendiri. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berinteraksi. Jadi, kesimpulan untuk mengakhiri paparan tentang pesan, tanda, dan makna ini, maka dapat ditegaskan bahwa tanda sign adalah sesuatu yang bersifat fisik, bisa dipersepsi indera. Sementara itu, makna merupakan hasil dari penandaan. Makna bukanlah konsep yang mutlak dan statis yang bisa ditemukan dalam pesan begitu saja. Pemaknaan adalah proses aktif untuk memunculkan makna. Karena itu jelas bahwa pesan, tanda, dan makna memiliki keterkaitan. Indikator terakhir atau indikator kelima yang akan kami jelaskan yaitu berkomunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya. Komunikasi dan kebudayaan tidak sekedar dua kata tetapi dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Harus dicatat bahwa studi komunikasi antar budaya dapat diartikan sebagai studi yang menekankan pada efek kebudayaan terhadap komunikasi. Menurut William B. Hart 1996. Menurut Alo Liliweri, dalam buku Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya, komunikasi antar budaya adalah menambah kata budaya ke dalam pernyataan. Komunikasi antara dua orang atau lebih yang berbeda latar belakang kebudayaan.
Berikut ini adapun unsur-unsur proses komunikasi antar budaya. Yang pertama, komunikator. Komunikator dalam komunikasi antar budaya adalah pihak yang memperkasai komunikasi. Artinya, dia mengawali pengiriman pesan tertentu kepada pihak lain yang disebut komunikan. Yang kedua, komunikan. Komunikan dalam komunikasi antar budaya adalah pihak yang menerima pesan tertentu. Dia menjadi tujuan atau sasaran komunikasi dari pihak lain atau komunikator. Yang ketiga, pesan. Pesan adalah apa yang ditekankan atau yang dialihkan oleh komunikator kepada komunikan. Setiap pesan sekurang-kurangnya mempunyai dua aspek utama, konten dan treatment, yaitu isi dan perlakuan. Isi pesan meliputi aspek daya tarik pesan, misalnya kebaruan, kontroversi, argumentatif, rasional, bahkan emosional. Dan daya tarik pesan saja tidak cukup, akan tetapi sebuah pesan juga perlu mendapat perlakuan. Perlakuan atas pesan berkaitan dengan menjelaskan atau penataan isi pesan oleh komunikator. Dan yang keempat, media. Dalam proses komunikasi antar budaya, media merupakan tempat saluran yang dilalui oleh pesan atau simbol yang dikirim melalui media tertulis dan media massa. Akan tetapi, kadang-kadang pesan itu dikirim tidak melalui media, terutama dalam komunikasi antar budaya tatap muka. Yang kelima, efek dan umpan balik. Manusia mengkomunikasikan pesan karena dia mengharapkan agar tujuan dan fungsi komunikasi itu tercapai. Tujuan dan fungsi komunikasi termasuk komunikasi antar budaya, antara lain memberikan informasi, menjelaskan atau menguraikan tentang sesuatu, memberikan hiburan, memaksakan pendapat, atau mengubah sikap komunikan. Yang keenam yaitu suasana atau setting and context. Satu faktor penting dalam komunikasi antar budaya adalah suasana yang kadang-kadang disebut setting of communication, yakni tempat atau ruang, space, dan waktu, time, serta suasana sosial psikologis ketika komunikasi antar budaya langsung. Yang terakhir, gangguan noise atau interference. Gangguan dalam komunikasi antar budaya adalah sesuatu yang menjadi penghambat laju pesan yang ditukar antara komunikator dengan komunikan, atau yang paling fatal adalah menguraikan makna pesan antar budaya. Jadi itulah sedikit banyak penjelasan dari kami, yaitu tentang dasar-dasar komunikasi bisnis. Semoga dengan adanya materi ini, kalian yang sudah mendengarkan materi ini dapat memahami materi dasar-dasar komunikasi bisnis dengan jelas. Saya Miftahul Jana. Saya Kurnur Fadilah. Kami mengucapkan